Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat secangkir kopi teman-teman ya, harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan kripto ya. Ingat teman-teman ya, secangkir kopi, siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa memberi sesuatu inspirasi dan bisa memberi ketenangan hati. Amin. Apalagi kalau disuguhkan bersama gorengan ya. Mantap jiwa. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk market cap secara global ya, yang mengalami kenaikan kembali sebesar 2,98%, hampir ke 3%-an teman-teman, tepatnya berada di area 1,55 triliun dolar. Dan untuk Bitcoin dominance teman-teman, tadi pagi itu di level 52,9 ya, kali ini berada di area 52,8% untuk dominance-nya. Akankah dia masih menguat untuk melanjutkan kenaikan dominance-nya? Harapan dari kita semua tentunya dia turun dulu gitu ya kan. Nah, nilai positif kali ini datang dari fear and greed-nya teman-teman. Dari fear and greed-nya dia hampir menyentuh di level 80 ya, kali ini berada di area 79 dalam fase greed ya, atau ketamakan ya. Biarkan para cukong, para bandar yang tamak, kita jangan tamak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada Bitcoin hampir menyentuh di level kepala 42 kembali setelah kemarin menyentuh di level 42. Kali ini berada di level 41,8 ribu teman-teman ya, tepatnya mengalami kenaikan 3,95%. Dan untuk kinerja daripada altcoin cukup positif juga ya, yang tadi pagi SRP dalam kondisi merah merona-rona, kali ini udah mulai recover, tapi Solana masih dalam kondisi retracement. Nggak apa-apa ya, karena altcoin lainnya di sini sudah menandakan tanda-tanda yang positif. Nah, di sini teman-teman ya, dengan kinerja altcoin yang cukup positif seperti ini, saya wanti-wanti juga terhadap teman-teman ya, sesuai dengan apa yang akan terjadi, bukan akan terjadi, disesuai ya, intinya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke topiknya. Nah, di sini teman-teman, koin meme seperti PP dan Shiba Inu melonjak. Ada apa? Oke, ya tiba-tiba kan PP mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Shiba juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalau Shiba kenaikannya karena memang dari segi transaksi di Shibarium juga melonjak. Mungkin salah satu pemicunya itu juga bisa terjadi. Dan yang kedua yaitu sistem akumulasi yang dilakukan oleh para bandar atau cukong, entitas besar yang dilakukan terhadap Shiba Inu teman-teman ya. Nah, kali ini kedua aset tersebut menunjukkan kinerja yang kuat saat ini, namun investor harus tetap berhati-hati, oke ya, walaupun PP Shiba mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, tetap harus waspada dan hati-hati teman-teman ya, karena apa, takutnya dijadikan pump and dump aja gitu teman-teman ya. Kita ketahui sendirilah ya, sektor meme itu sangat-sangat mudah, sangat krusial kalau untuk dibuat pump and dump seperti itu teman-teman. Maka dari itu setiap video saya teman-teman, saya sering kali mengingatkan buat kalian, ketika udah cuan, ketika udah dapat profit ya kan, jangan lupa untuk di taking profit, tapi jangan 100%. Untuk apa? Untuk antisipasi ketika harganya turun kembali gitu teman-teman. Karena apa? Setiap ada kenaikan pasti ada potensi yang namanya penurunan. Oke. Jadi di sini baru-baru ini koin seperti PP dan Shiba Inu mengalami lonjakan yang signifikan dengan harga PP melonjak lebih dari 20%-an dan Shiba Inu juga menunjukkan kenaikan yang kuat, memperoleh sekitar 10%-an nilainya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama, melihat grafik harga PP menunjukkan kenaikan yang cepat diikuti dengan penurunan tajam ya untuk PP. Tipikal skenario pump and dump setoran besar sebesar 794 miliar PP senilai sekitar 1,1 juta US dollar diberikan ke bursa Gate.io, yang dimana saat harga meroket ya, jadi saat harga meroket tiba-tiba paus ngirim nih ke exchanger ya, kalian tahu lah ya, kalau ada pengiriman dari wallet ke exchange berarti di situ akan ada skenario penjualan, yang dimana penjualan ini mengakibatkan penurunan daripada PP cukup tajam. Nah, ketika terjadi penurunan, disitulah terjadi panic selling yang menambah bumbu-bumbu penurunannya. Maka dari itu
Kan saya sering bilang terhadap teman-teman ya, jangan lupa taking profit, jangan tamak ya, karena apa, potensi atau ancaman penurunan itu selalu ada gitu teman-teman ya. Tapi di sini saya perlu tekankan sekali lagi teman-teman, meskipun harga PP dan Shiba Inu seperti roller coaster ya kan, naik turun pump and dump, tapi saya masih optimis nih kepada dua aset tersebut. Kenapa ya kan? Nah, saya optimis PP bakal ke Rp1 juga teman-teman, mengingat gini ya, PP ya baru dikatakan token baru lah ya, umurnya belum sejauh Shiba Inu, belum sejauh Dogecoin, belum sejauh Baby Doge ya kan umurnya teman-teman ya. Dan dia teman-teman PP mendapatkan hype momentum yang luar biasa, baru lahir sudah terdaftar di banyak platform pertukaran besar, Binance, Kraken ya kan, OKX, Bybit, semua exchanger besar hampir semuanya melisting daripada PP ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya, PP juga akan masih bisa berkembang di bull run nanti, mungkin di atas Rp1 juga bisa. Kenapa? Mengingat supply daripada PP jauh lebih sedikit dibandingkan token-token di sektor meme kompetitornya gitu ya. Jadi potensi untuk ke Rp1 sangat-sangat ada gitu untuk PP teman-teman ya. Jadi buat kalian semua, meskipun harganya saat ini seperti roller coaster ya, pump and dump gitu ya kan, tapi kalau kalian udah taking profit, dump masuk kembali dari hasil penjualan, naik jual kembali, turun masuk lagi, secara tidak langsung aset kalian akan menumpuk ya. Yang semisalnya kalian tadi hanya punya 100.000 PP ya, wah harga naik nih, kita jual dulu 50%-nya ya kan. Nah dapat nih, kok harganya turun, kita belikan kembali ya, naik kembali kita jual dulu 50%-nya, kok harganya turun masuk kembali, secara tidak langsung tanpa kalian harus melakukan yang namanya deposit ya teman-teman, kalian udah bisa melakukan sistem akumulasi dengan apa, modal yang seperti itu loh ya. Nah, Shiba Inu di sisi lain telah memanfaatkan gelombang pemulihan pasar yang lebih luas. Grafik menunjukkan kenaikan yang stabil dalam saluran ke atas, menunjukkan minat beli yang lebih kelanjutan dibandingkan PP. Namun sifat pergerakan Shiba meskipun tidak seaneh PP, masih memiliki ciri volatilitas coin meme. Nah, bagi investor yang mempertimbangkan untuk terjun ke pasar coin meme, ada 3 faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Oke. Volatilitas coin meme sangat fluktuatif. Pergerakan harga PP dan Shiba baru-baru ini menggarisbawahi keuntungan dan kerugian cepat yang dapat terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Meskipun volatilitas yang tinggi dapat berarti keuntungan yang tinggi, hal ini juga menimbulkan resiko penurunan harga yang tiba-tiba yang lebih besar, terutama untuk PP. Manipulasi pasar. Ini poin kedua. Manipulasi pasar, kita harus bisa melihat nih ya, dengan pergerakan ada apa, kenaikan daripada suatu aset itu dipicu karena apa? Apakah memang itu manipulasi dari cukong ataukah memang ada event gitu. Kita harus meneliti hal tersebut. Kita harus cari tahu itu teman-teman. Yang anehnya ya kan, tiba-tiba dia naik, peng, ini ada apa? Nggak ada event, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa dari ofisialnya, kok tiba-tiba seperti ini. Berarti ini ada permainan dari para entitas besar atau paus, yang dimana dia menaikkan harga untuk menggait para pemain retail FOMO ya. Ketika FOMO mereka masuk, nah ketika mereka masuk itu akan menambah dongkrakan kenaikan. Nah di saat itulah ya kan, yang tadinya ngepam mereka ngejual, yaitu yang dinamakan sistem pump and dump gitu ya. Itu kita harus jeli juga gitu teman-teman ya. Jadi yang ketiga adalah kurangnya nilai fundamental. Tidak seperti mata uang kripto utama yang memiliki kegunaan dan adopsi yang lebih luas, coin meme seringkali tidak memiliki nilai fundamental yang kuat. Harganya bisa didorong oleh sentimen komunitas dan sensasi media sosial. Oke, kalau kita berbicara fundamental, yang dimana sebenarnya ya kan, aset kripto lainnya yang memiliki kegunaan dan adopsi yang lebih luas. Kita berbicara di Shiba saat ini ya. Shiba kalau kita berbicara fundamentalnya udah cukup positif ya, kegunaan, adopsi. Oke, kita berbicara ya, yang dimana
Shiba Inu udah memiliki kegunaan. Kegunaannya apa? Banyak ya kan, buat beli ini, buat beli itu di dunia nyata, sektor dunia nyata udah masuk ya. Adopsi, oke ya, secara tidak langsung adopsi tentang di sektor pembayaran untuk Shiba udah mulai berjalan nih, udah mulai merambah luas. Tinggal diadopsi blockchainnya aja nanti kalau untuk Shiba Inu. Nah, kalau untuk Shiba Inu kita udah nyantai aja lah kalau kita berbicara ini ya. Kita tinggal nunggu momentum yang dimana memang bisa membawa presentasi lonjakan harga untuk Shiba. Sedangkan kalau untuk PP ya kan, PP saat ini belum terlalu menonjol teman-teman untuk adopsinya, untuk fungsinya ya. Jadi kita lihat, tapi dari segi timnya ya kan, dari segi sosial medianya untuk PP sendiri itu masih sangat-sangat aktif ya, masih sangat update. Ya berusaha lah untuk membawa presentasi PP seperti layaknya Shiba dulu waktu tercipta. Mau dibawa kemana nih arah Shiba ya, mau dijadikan apa? Tapi seiring berjalannya waktu ya kan, tiba-tiba Shiba hype, tiba-tiba Shiba mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, mulailah terbentuk, oke kita bawa ke sini ya, kita bikin roadmap seperti ini, kita bawa presentasi Shiba jauh lebih baik lagi gitu. Siapa tahu nanti PP juga mengalami hal yang seperti itu. Oke, kita bikinkan skenario PP seperti ini, kita terjunkan di sektor pembayaran, kita maju ke sini ya, kita berusaha mengikuti perkembangan daripada token meme saat ini. Mungkin bisa juga seperti itu gitu teman-teman. Jadi ya intinya kita kalau bermain di sektor meme tetap waspada dan hati-hati. Pump and dump itu selalu ada teman-teman ya. Tapi setidaknya kita sudah melakukan yang namanya research, sudah melakukan disclaimer, kita sudah wanti-wanti juga, kita sudah mencari tahu informasinya juga. Yakin kita masuk, nggak yakin nggak usah masuk, simple. Kalau saya pribadi masih yakin kalau untuk PP mungkin bisa ke Rp1 ya kan, walaupun hanya punya sedikit, tapi setidaknya teman-teman ya, dengan apa yang saya miliki cuma sedikit, itu malah memberikan saya ketenangan. Dalam artian mau naik mau turun ya kan, itu saya tenang. Beda cerita dengan orang yang tiba-tiba FOMO beli PP dengan jumlah banyak, beli Shiba dengan jumlah banyak, dan harganya cenderung koreksi, mereka malah cenderung pusing, nggak bisa tidur. Waduh, uang saya gimana ini? Waduh. Nah, lebih baik punya sedikit tapi tenang gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.